Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Membuat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Juon tersilaukan dengan pesona wanita itu. Ia pun memberitahu wanita itu kalau ia sedang bekerja sekarang. Wanita itu hanya terdiam dan ia pun bertanya, "Hela, kau belum mendapatkan pelanggan pertamamu kan? Aku dan saudaraku akan menjadi yang pertama." Mendengarnya, Juon langsung memperlakukan mereka dengan baik. Pria itu melihat adegan yang membuatnya merasa familiar. Juon pun langsung menggunakan skill cahaya pemulihan. Itu pun langsung menambahkan XP tempur plus 5%. Wanita itu pun memberikan kartu namanya. Terlihat di kartu namanya penyihir api rank S, Kim Hejin. Hejin pun meminta Juon untuk menghubunginya. Lain kali, karena timnya benar-benar membutuhkan healer yang handal, saudara Hejin pun memberitahu orang-orang bahwa buff XP-nya benar-benar bekerja. Hejin pun meyakinkan orang-orang bahwa buff-nya selama 5 jam, ia menjaminnya sendiri. Seketika, orang-orang langsung mengerumuni Juon dan ingin mendapatkan buff XP juga. Juon pun sangat senang dan berujar di dalam hati. Bantuannya sangat berguna. Terima kasih banyak Hejin. Kau memang hebat. Juon pun meminta untuk semua orang berbaris, sembari menunggu mananya pulih. Namun ada orang yang menyodorkan kartu ATM untuk membayarnya secara debit. Tapi Juon tidak menerima pembayaran menggunakan kartu ATM. Diperlihatkan Hejin yang sedang berjalan bersama saudaranya. Saudaranya bertanya, "Bukankah kau yang bilang dulu, ia terlalu lemah, tapi kenapa terus mendekatinya seorang pemula yang bahkan belum punya perlengkapan?" Hejin menjawab, "Aku sudah bilang sebelumnya, dalam tim kita, akulah yang memberikan damage besar, dan kamu yang menahan monster-monster itu sebagai tank. Tapi ada satu hal, kita kekurangan healer. Dan sekarang dia malahan bisa menggunakan buff XP yang belum pernah terdengar. Mungkin saja ia punya kemampuan unik yang sangat berguna." Saudaranya membalas, "Tetap saja, dia masih pemula." Hejin menjawab, "Justru itu yang membuat semuanya lebih berarti." Sebelum orang lain menyadari potensi dirinya, terlihat mereka yang sedang melawan sekumpulan Lizardman. Hejin menggunakan sihir apinya dan langsung mengarahkan ke para Lizardman. Seketika itu pun langsung mengalahkan Lizardman itu. Hejin kembali berkata, "Siapa tahu, user seperti ia bisa jadi top ranking suatu hari nanti." Sin pun berpindah ke user shop dan terlihat Juon yang sedang senang karena ia sekarang sudah berhasil membeli armor yang ia inginkan dari hasil kerja kerasnya. Muncul notifikasi sistem, efek set aktif, set armor kulit lekta semua statistik, plus 2 pertahanan armor, atas plus 1. Juon sembari tersenyum mengatakan bahwa penghasilan pasif jauh lebih baik dari penghasilan aktif sembari memunculkan panel sistem dan langsung mengupgrade trade passive income dari level 2 ke level 3 dan pendapatan meningkat dari 50 ke 200 SP setiap hari pada pukul 12 malam. Juon sangat senang karena ia bisa mendapatkan lebih banyak SP setiap hari. Ia berkata bahwa sekarang ia bisa duduk saja, dan SP-nya akan menambah dengan sendirinya. Juon pun melihat daftar kemampuannya, dan melihat biaya yang dibutuhkan untuk mengupgrade-nya. SP yang dibutuhkan untuk peningkatan trade level 2, 2000 SP. Untuk daily quest, level 2, 3000 SP. Dan untuk sampel salinan skill level 3, adalah 4000 SP. Ia pun terkejut, karena SP yang dibutuhkan banyak sekali. Ia berpikir kalau ia juga bisa mendapatkan SP dari daily quest. Dan setelah dihitung-hitung, totalnya 9.800 SP. Jadi kalau dia bisa mendapatkan per hari 200 SP, maka hanya dibutuhkan 49 hari. Ia pun tidak akan memikirkan itu untuk sekarang dan ia memutuskan untuk meningkatkan statnya terlebih dahulu dengan pergi Prade Bos lapangan. Karena Juon sudah mulai diketahui banyak orang sebagai healer. Ia pun memutuskan untuk menyamar menggunakan jubah dan kacamata. Terlihat Juon yang sudah berada di dalam field. Ia kesal, karena kenapa wilayah field berada di daerah berlumpur, yang membuat dirinya kesulitan untuk berjalan. Dijelaskan, field rank F, Teluk Garorim, Tayan Gyeong 6, terlihat orang-orang yang sudah kesulitan untuk berjalan. Juon yang melihat medan yang seperti ini, ia menganggap bahwa tank dan warrior
akan kesulitan untuk melawan musuh. Juan menganggap field peternakan domba jauh lebih baik dan bersih dibandingkan field ini. Apa mungkin karena isinya adalah pemula yang baru bangkit? Andai saja tidak ada batas level di field. Jadi, aku tidak perlu repot-repot mengumpulkan jiwa, bos. Terlihat Hyejin yang menjelaskan. Kau tahu tidak lapangan. Peringkat F punya batas level yaitu level 19. Dan hanya bisa menyerap maksimal 5 jiwa bos per tingkatan. Dan hal terpenting untuk Raid the Boss Field adalah jangan pernah sekalipun ikut party publik dari postingan komunitas acak cukup. Jangan lakukan itu. Namun Juan menganggap jangan mencari party publik itu hanyalah omong kosong, karena saat ia raid di beruang Shadow berjalan lancar, jadi harusnya sekarang juga aman saja. Juan sekarang hanya ingin segera menyelesaikan raid boss dan pulang. Namun terlihat partinya malah saling berbincang-bincang dengan pasangan masing-masing. Seperti player MOBA, Legend yang malah bucin dan tidak mempedulikan timnya. Juan yang melihatnya sangat kesal, karena ia datang ke sini untuk mengalahkan boss field bukan melihat orang bucin. Ada salah satu anggota partinya yang bernama Azu mendatanginya dan berkata, "Ah Hyunju, ternyata kamu laki-laki." Juan semakin pusing, karena ia hanya mengubah namanya jadi nama panggilan, tanpa berpikir akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Tunggu, kalau aku mengambil posisi perempuan di kencan kelompok 5 pria dan 5 wanita, berarti yang satunya... Terlihat Azu yang sendirian kecewa karena tidak mendapatkan teman kencannya. Seharusnya mereka lebih teliti dalam merekrut orang. Setelahnya pemimpin party pun mengajak semua orang untuk berkumpul untuk memulai briefing. Juan sedikit lega karena ternyata party itu bukan cuma berniatan untuk kencan. Pemimpin itu kembali berkata, "Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu strateginya, tapi aku akan jelaskan sekali lagi untuk jaga-jaga. Bos Teluk Garorim Kepiting Lumpur akan bergerak lebih cepat setiap kali kena debuff. Jadi jangan serang bos itu menggunakan debuff. Bahkan debuff yang berasal dari diri sendiri, seperti luka berdarah, juga dihitung. Jadi, usahakan bunuh tanpa melukai. Karena kalau debuff ditumpuk statistik kepiting, lumpur akan meningkat, dan kalau terlalu banyak, dia akan menggunakan skill spesial. Tapi tenang saja, karena aku sudah mengalahkannya 8 kali. Juan berpikir, bagaimana kalau peningkatan status dari debuff sebenarnya adalah skill spesialnya. Aku bisa punya skill itu. Bukankah debuff malah jadi buff? Mungkin hadiahnya lebih besar dari yang kuduga. Namun, terlihat dua orang itu malah saling ngebucin. Melihatnya Juan kembali tidak percaya dengan kemampuan mereka. Akhirnya mereka pun memulai untuk berburu. Terlihat pemimpin party itu mengalahkan monster yang sangat mengerikan. Namun ternyata itu cuma kerang kecil. Juan terbonggong, karena ternyata musuhnya cuma hewan-hewan sekecil itu. Ia pun berujar di dalam hati. Mereka bersikap keren, padahal cuma melawan monster yang cocok untuk membuat sup kerang. Pemimpin kelompok itu kembali meyakinkan orang-orang, ia akan melindungi mereka. Namun tiba-tiba saja, muncul monster seperti tentakel yang sangat besar. Pemimpin party melihat itu langsung mundur ke belakang. Melihat itu Juan menahan ketawanya, karena pemimpin party yang tadi paling ngomong akan melindungi mereka, namun malah mundur paling pertama. Seseorang berteriak, "Kepiting lumpur hanya muncul setelah cukup banyak bangkai monster menumpuk. Jadi pastikan semua monster kecil dikalahkan." Mereka pun menembaki monster itu dengan banyak sekali anak panah. Juan memuji monster itu karena cukup lincah sebagai monster yang berada di field berperingkat F untuk sekarang. Jadi sekarang kapan bosnya muncul? Seketika muncul capit yang sangat besar yang mencapit monster yang baru saja dikalahkan mereka. Mereka melihat boss field sudah muncul. Mereka mulai mengambil posisi masing-masing. Pemimpin party mengarahkan partinya untuk bergerak maju mundur, karena kepiting itu hanya bergerak ke kiri dan ke kanan. Juan terkejut karena boss field-nya sangat besar. Muncul notifikasi sistem, ketahanan perubahan peringkat A, tahan terhadap perubahan dari buff ataupun debuff. Untuk setiap buff dan debuff yang ditumpuk semua. Statistik +1, jika 5 atau lebih buff atau debuff yang ditumpuk, maka semua statistik akan +5 lagi. Juan yang melihat skill unik boss field, ia sangat senang, karena ia sedang seperti mendapatkan jackpot. Terlihat orang-orang yang berlarian karena kepiting itu mulai mengejar mereka. Namun ternyata kepiting itu bisa mengubah arah pergerakannya dan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan pemimpin party. Namun Juan tidak mempedulikannya dan malah memikirkan skill uniknya. Ia pun berujar di dalam hati. Jika dilihat dari kondisi atau durasi dalam deskripsi skill, berarti itu adalah skill yang akan selalu aktif, atau bisa dibilang skill pasif yang bisa meningkatkan statistik saat terkena buff dan debuff yang diterapkan ke pengguna skill. Namun terlihat pemimpin tim yang malah berada di samping Juan
bukannya di depan, karena ia adalah user jarak dekat. Juon pun berujar di dalam hati. Lagi pula jika serangan fisik terus berlanjut seperti ini, maka akan memicu bleed terjadi, dan itu pada akhirnya juga debuff. Mereka menggunakan strategi tank yang memancing aggro boss, dan user jarak jauh menyerang boss. Jadi itu sebabnya pemimpin party merekrut begitu banyak damage. Dealer jarak jauh, tapi ini terlalu lambat dalam mengurangi HP boss. Jadi bagaimana caranya mengalahkan monster dengan cangkang seperti itu tanpa cedera? Pemimpin party berujar bahwa ini adalah saatnya untuk maju melawan bos. Namun Juon berujar di dalam hati, itu kan memang sudah seharusnya. Ia dari tadi sudah maju ke depan. Namun sebelum pemimpin party maju, ada wanita yang berkata, "Hyoju Opa, apakah butuh buff?" Hyoju mengiyakan. Wanita itu pun memberikan buff ke Hyoju dengan diisi cintanya terhadap Hyoju sembari berpose. Juon pun berujar di dalam hati, konsep bermain peran ini sungguh luar biasa. Lebih baik biarkan mereka bertingkah konyol di sana. Namun setelah kupikir-pikir lagi seperti yang diharapkan, jawaban untuk mengalahkan boss field adalah langsung mengalahkannya dalam satu serangan kuat. Namun tiba-tiba saja muncul kilatan listrik dari proses buff yang dilakukan oleh wanita itu terhadap Hyoju. Juon yang terkejut karena buff yang dilakukan itu bukan sembarangan buff. Muncul notifikasi sistem Splendid Authority, peringkat SS, memberikan 4 buff acak ke target dan akan plus 1 buff acak setiap per 50 magic power yang digunakan. Biaya mana yang dibutuhkan 1000 mana. Durasi meningkat 100% jika pengguna memiliki trait unik tipe buff peringkat S atau lebih tinggi. Jika magic power 150 atau lebih tinggi, hanya akan memberikan buff tingkat A atau lebih tinggi yang akan diberikan. Dan jika dipakai pada diri sendiri, durasi meningkat 100%, dan efek meningkat 50%. Buff itu pun membuat Hyoju dikelilingi cahaya kuning. Melihatnya, Juon berkata di dalam hati, skill buff, peringkat SS, ada di field peringkat rendah seperti ini. Sin pun flashback ke beberapa waktu sebelumnya. Terlihat penjaga toko yang bertanya kepada Juon, apa ia mungkin pernah melakukan hal-hal seperti perekaman siaran? Juon yang mendengarnya berpikir ia telah dikenali oleh penjaga toko itu. Juon mengaku ia tidak pernah merekam di field, ujarnya dengan wajah yang tidak bisa berbohong. Penjaga toko itu pun menjelaskan, di antara mereka yang sering turun ke lapangan mengunggah video ke user tube sedang menjadi tren akhir-akhir ini. Itulah yang saya dengar. Jadi kami telah menyiapkan item rekomendasi khusus untuk pelanggan seperti Anda. Namun saat Juon ingin menolaknya, penjaga itu langsung kembali menjelaskan, dengan fungsi anti guncangan noise yang canggih, Anda dapat merekam adegan pertempuran yang jelas dan realistis. Jika kebetulan terjadi pertempuran berskala besar di wilayah yang sulit kamu tangani, sangat mungkin untuk mengunggah videomu yang mengagumkan dari saat kamu masih hidup nanti di pertemuan semua saudara dan teman-temanmu. Seketika Juon pun membeli kamera itu. Sin kembali ke waktu sekarang. Juon berujar saat itu, kupikir aku dipaksa untuk membelinya, tapi tak disangka bahwa kamera tubuh yang kubawa hanya untuk merekam. Skill boss akan membantuku untuk menyimpan skill tingkat SS. Ia pun berujar di dalam hati, jika aku menggunakan resistance to chance yang membuat statistik meningkat dengan buff bersamaan dengan Splendid Authority skill yang menerapkan beberapa buff secara bersamaan, ini akan menjadi sangat luar biasa. Namun aku masih tidak paham kenapa orang dengan skill peringkat SS ada di sini. Hyoju berkata akan mengambil alih aggro bosnya. Namun ada seseorang yang menyuruh Juon untuk menyerang bos itu. Seketika ia meluncurkan fireball ke arah bosnya sembari berujar di dalam hati, maaf menyela saat kau berpose, tapi aku akan makan hidangan utama Radi ini. Dan bahkan, aku mengeluarkan skill andalanku hanya untuk saat ini. Seketika Juon menggenggam tangannya dan berkata, explosion. Hal itu pun membuat serangan Juon meledak di depan bos. Muncul notifikasi sistem explosion peringkat D, efek meledakkan bara api dalam jarak 20 meter. Kekuatan sihir yang dibutuhkan adalah 25 dan biaya mana 250 mana. Trait unik, ledakan berantai peringkat F target yang terkena 3 atau lebih. Ledakan yang bertumpuk menerima 10% kerusakan tambahan. Salah satu wanita berkata, bau apa ini, entah bagaimana baunya yang seperti itu. Membuatku ingin mencampurkan nasi dengan cangkang kepiting, menaruh daging kaki tanpa tulang di atasnya, dan mengambil sesendok besar suapan. Hyoju memperlihatkan wajah terkejutnya. Namun ia malah masih maju ke arah bos dan berkata, semuanya mundur, mungkin bosnya akan memasuki pola putus asa. Ia menerjang bos dan memukulinya. Akhirnya bos itu pun benar-benar dikalahkan dan bermunculan item dari boss raid itu.
muncul notifikasi sistem, berhasil menyerap jiwa bos kepiting lumpur pipih, peringkat F, mendapatkan magic power, +1. Namun, wanita itu masih memujinya. Juan menganggap sikap Hyojun sangat aneh. Namun tiba-tiba saja muncul notifikasi sistem, mendapatkan resistensi terhadap perubahan peringkat A ke daftar skill boss. Juan berujar di dalam hati, bagus aku dapat semua yang kuinginkan, hanya perlu kembali dan menguji seberapa hebat otoritas dan resistensi terhadap perubahan bersinergi, maka itu sempurna. Juan berujar kepada orang-orang, sekarang, ayo kita pulang. Namun, orang-orang hanya terdiam dan berujar, ada yang mengira ia pasti punya trait unik peringkat A hingga S, dan ada juga yang berterima kasih kepadanya karena membuat mereka mendapatkan jiwa bos dengan mudah. Hyoju menyebut semua orang terlalu bersemangat dan semuanya, ayo berkumpul terlebih dahulu untuk membahas distribusi item bosnya. Namun tidak ada satu orang pun yang menanggapinya. Guys, ternyata nama pemimpin party nggak ada, dan wanita itu Hyoju. Ia bersyukur karena Hyoju masih di sisinya. Namun sayangnya, Hyoju mengatakan bahwa sebagian besar item itu harus diberikan kepada Juwon yang kuat. Pemimpin party pun menangis, karena satu-satunya orang yang di sisinya telah meninggalkannya. Semua orang pun menyetujui hal itu, karena orang-orang menganggap mereka tidak terlalu membantu dalam raidnya, dan lebih baik memberikan semuanya kepada Juwon. Terlihat pemimpin party yang berlutut lemas, melihat orang-orang meninggalkannya. Namun terlihat ada seseorang yang memantau mereka, dan memberitahu seseorang lewat earphone-nya. Tidak ada item bos dijatuhkan dalam raid bos. Gerorimbe ini, orang di earphone itu menyuruhnya untuk pindah ke lokasi berikutnya. Ia pun mengiyakannya dan akan segera ke lokasi berikutnya. Hyoju pun melihat ke langit seperti memikirkan sesuatu. Scene berpindah ke beberapa saat setelahnya. Terlihat Juwon yang sedang berburu monster babi. Menggunakan fireball, muncul notifikasi sistem. Misi harian selesai 300 SP diberikan. Juwon pun berbaring dan menghela napas karena ia sudah sangat capek setelah berburu cukup lama. Ia berpikir berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan trait. Sampel ke level 3. Terlihat siluet Juwon yang sedang mencoba. Efek otoritas peringkat SS yang luar biasa diterapkan, dan efek resistensi terhadap perubahan peringkat A diterapkan, yang membuatnya kagum dengan statistiknya yang meningkat sangat drastis. Juwon berujar di dalam hati, menggabungkan resistensi terhadap perubahan peringkat A dan otoritas peringkat SS yang luar biasa itu memberikan buff yang sangat besar. Tapi masalahnya adalah, ia pun membuka panel sistem. Terlihat, sampel level 2, isi ulang 2. Salinan pengisian akan dilakukan pada pukul 12 malam. Biaya untuk meningkatkan ke level selanjutnya, 4000 SP. Juwon kembali berujar di dalam hati. Dengan sampel level 2, aku tidak memiliki cukup slot salinan. Jadi hanya statistikku yang meningkat, tapi aku tidak memiliki slot untuk skill serangan. Dan satu-satunya cara agar ia bisa menggunakan combo skill itu, dan sekaligus memiliki skill serangan, adalah trait sampel level 3. Juwon pun hanya bisa merengek seperti anak kecil yang ingin dibelikan sesuatu. Ia sangat menginginkan SP. Namun misi harian sangatlah merepotkan, dan SP yang dihasilkan hanya sedikit. Ia pun terdiam dan terpikirkan sesuatu. Ia berkata, tidakkah ada administrator yang baik hati, memberiku misi yang layak di suatu tempat? Namun setelah beberapa saat, tidak ada yang terjadi. Ia berpikir itu tidak mungkin berhasil, dan kenapa ia melakukannya? Namun tiba-tiba saja muncul beberapa notifikasi sistem. Ia langsung terbangun gembira. Terlihat di panel sistem, tutorial quest ke-8. Misi utama muncul. Selesaikan misi utama. Hadiah 4000 SP. Aktivasi trait unik subtrait keempat. Juwon terkejut karena jumlah SP yang bisa ia dapatkan sangatlah banyak sampai-sampai membuatnya bertanya-tanya. Misi utama macam apa ini sebenarnya? Namun tiba-tiba saja langit menjadi gelap karena tertutup sesuatu. Juwon pun menjadi terkejut karenanya. Terlihat orang-orang yang melihatnya menjadi kaget karena kemunculan benda yang sangat besar di langit. Kembali muncul notifikasi. Wilayah khusus kelas F yang bernama Sky Island Channel telah muncul. Syarat untuk memasukinya level 1-39. Terlihat benda yang menutupi langit itu adalah sebuah pulau yang sangat besar yang muncul di atas Juwon. Kembali bermunculan notifikasi sistem misi utama 1. Coba selesaikan wilayah khusus kelas F, hadiah 10.000 SP. Mendapatkan satu tiket pilihan peningkatan subtrait. Mendapatkan kotak hadiah, skill master acak peringkat C. Wilayah khusus adalah wilayah kekuasaan monster. Seiring bertambahnya wilayah khusus penguasaan tanah pun semakin cepat. Scene memperlihatkan burung monster dengan bentuk seperti griffin yang berterbangan di atas pulau. Kembali muncul notifikasi sistem. Coba bersihkan wilayah khusus demi kelangsungan hidup bumi.
dan manusia. Dan to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya.